17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pancasila. Perkenalkan, aku Nur Awal Novianti dari Univ Purnia Tarakan, Prodi Hukum jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan suatu ideologi bangsa atau dasar bagi negara Indonesia. Pancasila sendiri diambil dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, prinsip, atau asas. Jadi kesimpulannya, Pancasila ini adalah 5 asas atau dasar yang disepakati untuk menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu berikut beberapa rinci atau poin-poin penting mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila ini menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang mana segala peraturan atau hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam segala bentuk pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan ataupun keluar dari hal yang telah disepakati dalam Pancasila. Lalu yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila mengandung suatu nilai luhur yang menjadi petunjuk bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, sebagai pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia, perlu diterapkannya bertingkah dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atas Pancasila. Kemudian yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila ini menjadi ciri khas dari sebuah bangsa Indonesia yang tidak ada di negara lain. Jadi, dalam hal ini, kita tidak akan pernah ada menemukan Pancasila di negara lain, misalnya Amerika, Belanda, ataupun Jepang sekalipun. Sebab, Pancasila adalah satu-satunya asas atau dasar negara yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Dikarenakan Pancasila diambil dan diperoleh dari sebuah nilai-nilai kepribadian yang mana atas bangsa Indonesia itu sendiri. Lanjut yang keempat, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila ini sudah disepakati menjadi sebuah perjanjian sebagai perwujudan atas dasar negara Indonesia yang akan terus dilaksanakan dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia kapanpun. Maka dari itu, Pancasila tidak mungkin akan diganti, apalagi dihapuskan. Sebab kita sebagai bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila ini akan terus menjadi dasar negara kita untuk selama-lamanya. Berikutnya, yang kelima, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya sudah jelas bahwasannya Pancasila menyatukan rakyat Indonesia yang memiliki banyak sara, yaitu suku, agama, dan ras agar menjadi satu bangsa Indonesia yang diiringi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki begitu banyak penduduk yang berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Dan lewat Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika inilah kita disatukan secara multikultural dengan dapat hidup saling berdampingan yang mengutamakan atas persatuan dan kesatuan bangsa di dalam naungan NKRI. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila menjadi pedoman dan sekaligus sebagai perwujudan cita-cita bangsa dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tiap-tiap negara memiliki suatu ideologi atau cita-cita untuk negaranya, seperti halnya dengan negara Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai dasar atas sebuah ideologi dan cita-cita bangsa dimaksudkan agar dapat menjadi sebuah negara yang dapat tumbuh seiring perkembangan yang diinginkan dengan didasari sebuah Pancasila sebagai pedoman dalam segala hal pelaksanaan negara. Sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, sekiranya dapat bermanfaat dan membantu bagi teman-teman berbangsa dan setanah air. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.